Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah yang kami muliakan, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang fikih, dan bab yang akan kita pelajari adalah tentang sesembelihan, penyembelihan, ya. Jadi apa itu yang namanya nyembelih, terus hewan yang boleh disembelih, terus cara menyembelihnya, syarat-syaratnya, kemudian termasuk nanti ada hewan yang disembelih kemudian tidak halal, dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Az-zakatu asy-syar'iyyatu, penyembelihan secara syar'i. Berarti kalau begitu ada nyembelih yang bukan syar'i. Jadi yang penting ada orang-orang yang nyembelih hewan itu tidak disembelih. Jadi dipukul-pukul-pukul gitu ya, dimasukkan dalam karung, dipukul. Setelah itu mati baru pinceti kalau orang Jawa itu. Ada juga yang dimasukkan ke dalam kandang, kemudian langsung diceburkan air hangat, air panas. Pas setelah diceburkan kan pada mati semua itu. Nah, baru dicabuti bulunya, atau dikuliti, dan konon katanya biar dagingnya besar. Itu haram nanti jadinya bangkai. Ya. Nah, bagaimana penyembelihan secara syariah itu? Orang yang boleh menyembelih itu yang pertama adalah ayyakuna dzabih aqilan. Yang pertama adalah orang yang menyembelih itu orang yang berakal. Jadi kalau yang nyembelih itu orang gila, itu nggak boleh. Atau orang sedang mabuk, terus nemu ayam, ayamnya udah kejat-kejat, terus gak ada yang nyembelih, sama panggil sini mas, tolong saya bantu ini untuk nyembelih ayam saya, padahal orangnya sedang mabuk. Itu nggak boleh. Ya. Harus yang nyembelih itu adalah orang yang memang berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Ini barangkali nanti jadi pertanyaan, kalau perempuan boleh nyembelih nggak? Di sini baik laki-laki ataupun perempuan. Berarti perempuan boleh nyembelih nggak? Boleh. Nggak kejem ya. Tapi biasanya ibu-ibu itu nggak kejem. Nggak kejeman. Tapi kalau ada daging ayam entek-entek kayak. Iya enak. Punya suaminya nggak habis dihabisin. Punya anaknya ndulang ya karo nitili. Masa karo nyicipi ini semangkok. Gitu. Nah, tapi nek suruh nyembelih katanya nggak kejem. Nek makan paling kejem. Ya. Atau anak kecil yang masih belum tahu apa-apa terus suruh nyembelih gitu ya. Ada anak kecil, ada pitik kecil gitu, terus megang-megangan silet atau apa, terus dipotong-potong ayamnya gitu. Nah, dia nggak sah karena dia termasuk belum orang yang layak untuk menyembelih, atau dalam hal ini belum dianggap berakal. Lah yang keduanya adalah muslim atau ahlul kitab. Syarat yang kedua, orang yang nyembelih itu pertama harus berakal, yang kedua muslim atau ahlul kitab.
Ahlul kitab itu kalau bukan Yahudi ya Nasrani. Udah dua itu. Mengapa? Karena dua agama tersebut adalah punya kitab suci yang sama-sama diturunkan oleh Allah. Walaupun pada kenyataannya sudah banyak berubah, ya, tapi nggak apa-apa. Karena itu diakui. Dalilnya, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan orang-orang yang diberikan kitab kepadanya itu halal bagimu, dan makananmu juga halal bagi mereka. Jadi ahlul kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani, itu sesembelihannya hukumnya halal. Ada yang tanya lagi, ya tapi kan agama mereka sudah berubah. Kitab mereka juga sudah tidak asli. Ya dari zaman Rasulullah itu ya, yang namanya Yahudi Nasrani sudah nggak asli. Tapi mereka tetap diakui oleh Rasulullah, sesembelihannya itu adalah halal. Gitu. Tapi cukup dua itu, hanya Yahudi sama Nasrani. Dengan alasan karena mereka keduanya itu adalah orang-orang yang berpegang kepada kitab suci yang turun dari Allah. Kitab Samawi namanya. Atau agama Samawi. Adapun agama budaya seperti Hindu, Buddha, Majusi kalau zaman dulu, ada barangkali Zoroaster dan lain sebagainya, itu tidak halal. Qala Atha, ada Imam Atha berkata, Kul min dahabi hatin Nasrani, makanlah dari sesembelihannya orang-orang Nasrani, orang Kristen, wa in qala bismil masih, walaupun dia mengucapkan dengan nama Al-Masih. Kalau kita kan mengucapkan dengan nama Allah, tapi kalau mereka mengatakan dengan nama Al-Masih karena orang Kristen ya. Li'anna Allah azza wa jalla abaha dabaihahum wa qad ulima ma yaqulun. Karena Allah sudah tahu, atau wa qad alima. Karena Allah sudah membolehkan sesembelihan mereka, dan Allah tahu apa yang mereka ucapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sesembelihan itu, ini para ulama berbeda pendapat, mengucapkan bismillah. Yang pertama itu adalah yang nyembelih adalah berakal, yang kedua orang muslim atau orang ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu Yahudi atau Nasrani. Bukan orang yang baca kitabnya gundul pintar itu namanya ahlul kitab, itu bukan. Itu ahli kitab, bukan ahlul kitab. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi." Janganlah kau makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah terhadapnya, wa innahu lafisqun. Sesungguhnya itu adalah najis atau fisq. Jadi hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah bagi orang muslim itu adalah jadi bangkai. Lah bagaimana berarti yang dibacakan bismillah? Walaupun para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud bismillah itu harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama pendapatnya Imam Malik. Menurut pendapatnya Imam Malik adalah kulluma dzubiha walam yudhkar alaihi ismullah fahuwa haram. Semua hewan yang disembelih dan tidak mengucapkan bismillah, menurut Imam Malik, tidak dibacakan bismillah, itu hukumnya haram. Sawa'un tarokadzalika dzikra amdan au nisyanan. Baik meninggalkannya itu karena sengaja ataupun lupa. Sengaja atau lupa, nyembelih karena buru-buru, tiba-tiba ambil pisau langsung sembelih tok, nggak baca bismillah. Menurut Imam Malik, ini hukumnya haram, jadi bangkai. Yang kedua pendapatnya Imam Hanafi, ya. Abu Hanifah.
Kalau menyembelihnya itu meninggalkan bismillah karena sengaja, itu hukumnya haram. Sengaja nggak bismillah, biarin nggak bismillah, haram. Tapi kalau lupa, tidak bismillah karena buru-buru, ayamnya sudah keburu mati, akhirnya ambil pisau langsung sembelih, karena lupa tidak apa-apa. Itu menurut siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah atau Hanafi. Lah, sekarang yang paling mudah pendapatnya Imam Syafi'i. Yang penting yang menyembelih itu muslim, entah baca bismillah atau tidak, sengaja atau keliru, maksudnya sengaja nggak baca bismillah, atau lupa, hukumnya tetap halal. Yang penting yang nyembelih adalah orang muslim. Itu paling gampang, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Berarti siapa saja pokoknya muslim, nyembelih, ya halal. Nah, yang penting tidak ada niatan untuk menyembelih untuk yang lain. Ya. Apa ada orang yang nyembelih bukan untuk Allah? Ada nggak? Nah, saya contohkan, nyembelih bukan untuk Allah. Ada teman saya bilang, dia ikut ya ilmu-ilmu kayak gitulah, penggandaan uang katanya. Pas ikut penggandaan uang, akhirnya uangnya itu katanya cair, satu kamar, itu isinya uang semua. Tapi uang itu kalau dibawa keluar, dibelikan, dibelanjakan itu nggak laku. Nah, berarti apa itu? Aslinya kan duit-duitan ya. Nah, tapi dukunya ngomongnya nggak begitu. Ini uangnya masih tertutup ghaib katanya. Nah, harus dibuka dulu tabir ghaibnya. Nah, lah bagaimana? Harus disembelihkan kerbau. Diambil darahnya, nanti dikucurkan. Yang diambil darahnya toh, maunya disembelihkan darahnya. Nanti ada cara bacanya itu, berarti ada jambi-jambinya lah. Jadi dipersembahkan untuk ini, jin anu, jin ini, jin anu, gitu ya. Nggak tahu jin tomang, jin hijau, buto coklat, buto lorek-lorek, gitulah kira-kira. Saya nggak tahu ya. Lah, itu kan berarti nyembelih bukan atas nama Allah. Itu walaupun cuman yang diambil darahnya, kemudian dagingnya itu bisa dimakan barangkali itu, tapi hukumnya tetap apa? Dagingnya itu hukumnya haram. Kenapa? Karena disembelih bukan atas nama Allah, ya. Bukan karena Allah, dia nyembelihnya karena untuk sesembahan, itu, ya. Dan jadi musyrik itu, ya. Makanya hati-hati itu. Ada orang nyembelih jebel itu ya, jebel, tumbal. Nah, itu hati-hati itu. Iya, walaupun di bismillahi 10 kali pun tanpa nafas sekalian itu ya tetap. Oh, niatnya itu memang buat tumbal, ya, gitu. Itu ya. Terus yang selanjutnya, yang pertama tadi adalah yang nyembelih itu orangnya berakal, kemudian muslim atau ahlul kitab. Nah, kemudian baca bismillah dengan pendapat ulama masing-masing ya. Tapi menurut saya pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi yang penting orangnya memang layak untuk nyembelih, muslim, ahli sholat, udah nyembelih halal udah. Yang penting dia tidak ada niatan untuk dipersembahkan kepada yang lain. Ya. Jadi misalnya ada ayam biasanya di jalan tiba-tiba ketabrak motor, ketabrak sepeda motor, ketenggor gitu, udah buru-buru ini, udah cepet-cepet daripada nanti mati sia-sia. Cari peso, sembelih udah. Pas sudah sembelih, nah, orangnya, sama tadi bismillah enggak? Waduh, saya lupa tadi enggak kok berbismillah. Kalau lupa, menurut Imam Hanafi, Abu Hanifah, itu enggak apa-apa. Apalagi kalau menurut Imam Syafi'i, wong sengaja aja boleh ya. Berarti halal. Nanti baru ditanya yang punya siapa. Ini ayam sampean sudah disembelih, tinggal goreng. Ya, orangnya seneng itu udah. Lah yang aneh itu ayamnya minta ganti, ya, misalnya ayam katakanlah harganya 100.000 ayam jago itu,
minta ganti tapi ayamnya diambil sama harusnya kalau sudah diganti 100.000 kan kasihkan sama yang nabrak ya. Nah, itu kan lucu. Berarti ibarat bahasa Inggrisnya itu mal milmul. Berarti oleh mono-mono ya. Maju mundur kena lah pokoknya. Kanan kiri oke ya itu. Harusnya ya enggak, kalau udah diganti orangnya ridho ya udah ini ayamnya Pak sampean karena udah diganti sampean. Kecuali orang yang nabrak terus udah bawa sampean aja, saya enggak itu udah enggak koper yang megang udah bawa sampean. Enggak apa-apa. Tapi akadnya harusnya karena sudah ditabrak kemudian yang diganti juga udah ikhlas gitu ya. Nah, itu. Terus yang selanjutnya antakunal alah allati yadhbahu biha muhaddadah yumkinu antun hiraddam wa taqta'al hulqum. Hendaknya alat yang digunakan itu adalah alat yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Ya, makanya nyembelih itu harus alat yang tajam. Dalam hal ini nggak boleh misalnya alat yang tumpul, batu misalnya kepalanya kecek. Nggak boleh itu. Jadi harus yang tajam. Batu pecahan boleh, serpian batu itu, serpian keramik, kaca, gitu ya. Itu yang boleh. Rawa Malikun annam ra'atan kanat tar'a ghanaman fa usibat satun minha. Imam Malik meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan yang mengembala kambing. Jadi kalau di Arab dulu itu banyak perempuan yang mengembala kambing. Kalau jenengan cuman tandur, ngeluru kiyong itu masih kalah sama beliau-beliau para sahabat itu. Ya. Fa'adrokatha. Kemudian menjumpai kambing tersebut yang masih habis dimakan serigala. Di cakar serigala. Fadzakatha bihajarin. Kemudian dia nyembelihnya, si perempuan itu menyembelihnya dengan batu pecahan itu yang tajam. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, kemudian Rasulullah ditanya dengan hal tersebut, faqala, kemudian beliau berkata, la ba'sa biha, tidak apa-apa. Ya. Jadi nyembelih pakai itu boleh. Pakai batu. Yang penting landep, ya. Tapi ada yang nggak boleh. Tajam tapi nggak boleh. Ya. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qila lahu, diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya beliau ditanya, anadbahu bil mirwah wa shiqqatil asa. Bolehkah kami menyembelih dengan pisau atau tongkat yang tajam begitu ya? Qala, Rasulullah menjawab, ajil wa arin. Udah silakan, lakukan. Wa ma anharaddam wa dzukirasmullahi alaih fakul. Sesuatu yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan bismillah terhadapnya, makanlah. Laisa sinnu atau laisa sinna wa dzufra. Dan bukan dari gigi ataupun kuku. Ya, gigi, kuku nggak boleh. Jadi ada orang kukunya panjang, ya, kayak barangkali Gatot Kaca ya. Gatot Kaca itu ada kuku apa? Kuku Bima ya. Ya, kukunya Bima itu ya. Tajam itu bisa buat nusuk misalnya. Itu buat nyembelih nggak boleh. Begitu pula gigi. Jadi karena ada bebek sudah kadang mau mati disembelih nggak ada, dicokot gitu. Sebenarnya nggak boleh, karena itu termasuk tulang. Jadi tulang itu tidak boleh untuk menyembelih. Barangkali ada itu ikan yang giginya tajam ya, ikan giginya tajam, kemudian sudah mati, terus mau nyembelih pakai gigi ikan tadi itu digesek-gesek, itu nggak boleh, karena itu termasuk tulang ya. Nah kalau nyembelih pakai pisau, kemudian ketika disembelih pesonya nggak begitu tajam, ngokong-ngokong gitu ya, kayak orang main biola, nggak tajam-tajam. Harus ganti secepatnya.
Kalau gantinya cepat boleh. Tapi kalau gantinya pas mau disembelih terus dadak lari dulu, diasah lagi, enggak, nanti jadi haram, jadi bangkai. Begitu pula orang yang nyembelih, ketika nyembelih karena tangannya itu bergetar ya, karena udah tua barangkali ya, pas nyembelih bergetar, terus pesonya jatuh. Kalau segera diambil dan ditempelkan lagi nggak apa-apa. Tapi sudah pesonya jatuh, nyarinya demamaan lagi, kecemplung karena banjir ya. Nah, terus dicariin tadi itu pesonya, dicari kelamaan nanti jadi bangkai, nggak boleh. Tapi kalau sepatnya nggak apa-apa, alal faur. Begitu pula kalau orang nyembelih, kemudian ketika disembelih hewannya nggak mati-mati, ya masih lari lagi, ya, itu nggak boleh disembelih ulang. Kalau disembelih ulang nanti jadi bangkai. Ya udah diamkan aja sampai mati sendiri. Ya. Kenapa? Lah nanti dilihat ininya sudah terpotong apa belum. Nanti kita lihat di sini. Ada syaratnya lagi. Ya, yang selanjutnya adalah qat'ul hulqum wal mari. Memotong jalan makanan dan jalan nafas. Ada dua ini. Ya. Tulang di kerongkongan sini itu ada dua. Yang pertama itu untuk jalan buat makan, yang satunya itu untuk nafas. Itu kalau keduanya sudah terpotong, sudah. Kalau yang terpotong salah satunya, nggak sah. Lah, ada dua otot di kiri kanan, itu namanya wadijain, itu tidak harus. Ya, tidak harus terpotong. Yang penting jalan makan sama jalan nafas itu sudah terpotong. Kalau jalan nafas dan jalan makan terpotong, pasti mati. Walaupun lama, ya udah diamkan saja, tunggu beberapa saat, gitu. Sama sabar, tunggu 1 jam, 2 jam, gitu ya. Kalau bebek biasanya bisa lebih lama lagi itu, ya. Makanya yang bagus itu kalau nyembelih harusnya ditunggu sampai tetes terakhir. Nah, biasanya orang nyembelih kan nggak sabar, disembelih masih ada darahnya dilepaskan ya, klabrak gitu ya. Harusnya ditahan yang lama, disembelih badannya diangkat sedikit, kepalanya agak ke bawah, netes terus itu sampai tetesnya itu habis, mati pasti. Ya. Apabila nyembelih lebih dari 1, apakah harus dibacakan bismillah satu-satu atau cukup 1 saja mewakili semuanya? Dari yang saya bacakan tadi, kira-kira jamaah bisa jawab nggak? Apa? Ada yang mau jawab dari jamaah? Berarti harus satu-satu atau boleh semuanya? Boleh semuanya kan? Nah iya. Nggak, cara Imam Syafi'i, nggak pakai bismillah aja. Boleh, yang penting orangnya muslim ya. Nah, gitu kan? Berarti kalau menurut Imam Syafi'i, baca bismillahnya hukumnya hanya sunnah. Nggak jadi wajib. Berarti kalau begitu, kalau seandainya bacanya bismillah hanya yang pertama saja, boleh nggak yang lain? Boleh. Ya. Nah, seperti orang yang biasa tukang nyembelih itu kan masa bismillah terus. Ya. Bismillah Gus misalnya gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang makruh ketika menyembelih. Yang pertama, ayyakuna, ini dimakruhkan ini. Makruh itu harusnya dihindari. Kalau nyembelih jangan sampai seperti ini. Yang pertama, ayyakuna dzabhu bi'alatin kalah. Menyembelih dengan pisau yang tumpul. Jadi pisaunya belum diasah dulu. Itu nggak bagus. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dari Shaddad bin Aus, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau membunuh, maka perbaikilah cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Apabila kamu menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihmu. Jadi sama hewan saja harus yang baik.
Apa caranya? Waliyuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah tajamkanlah pisau di antara kamu semua. Jadi kalau pisaunya tajam itu nyembelih, ces. Wal yurih dzabihatahu, dan buatlah nyaman hewan yang disembelih. Jadi mau nyembelih aja hewannya biar nyaman. Jadi dibuat rileks gitu ya. Dibuat santai, diajak-ajak jalan-jalan dulu. Ya pokoknya diseneng-seneng lah. Ya. Biar nggak tegang, baru itu disembelih. Itu Islam begitu ngajarkan ya. Jangan gedebuk gitu ya. Mau sembelih tok, itu nggak boleh. Termasuk lagi ya, nanti. Termasuk lagi menutupi dari hewan lain yang sedang disembelih. Ya. Sebelahnya sedang disembelih, ini jangan nyembelih di pinggirnya. Nanti stres itu hewannya. Karena hewan juga punya perasaan. Ya. Walaupun perasaannya tidak seinsensitif perasaannya ibu-ibu. Ya. 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 Wa ibni Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tahuddas syafar atau syifar. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk menajamkan mata pisau. Wa antuwaria anil bahaim, dan hendaklah engkau menutupi dari hewan-hewan lain. Jadi kalau nyembelih, kalau yang di sini itu yang masih belum disembelih, ya nyembelihnya yang sana lah. Atau dikasih tutup atau gimana gitu ya. Jangan ini kambing diikat di sini, nyembelihnya di sampingnya. Lah itu masih kurang bagus ya. Di tempat-tempat kurban karena tempatnya terbatas itu nanti harusnya dikasih penutup harusnya. Jadi hewan-hewan yang tidak disembelih itu dia tidak menyaksikan. Apalagi itu hewannya barangkali suami istri. Yang disembelih siapanya dulu? Bu? Suaminya? Oh iya. Saya baru sadar ternyata ini istri-istri. Iya, dia deh. Iya. Berarti pasrah ke lanange. Iya. Saya baru tahu sekarang ini. Iya. Ya wes, genah kabeh wes pokok. Lah itu ya. Makanya harusnya ditutupi. Termasuk yang makruh lagi itu adalah memotong sampai kepalanya lepas. Jadi dipotong, disok-sok terus sampai dilepas kepalanya. Ya, terpotong semua. Emosi barangkali ya. Itu nggak boleh ya. Makruh. Ya. Lah termasuk juga itu menguliti atau mincati bahasa Indonesia apa sih ya? Melamus sebelum mati secara total. Ya, jadi masih setengah kerojotan itu langsung dibelah dadanya ya. Nah, itu makruh itu. La ta'jalul anfus qabla an tazhaqqa. Ya. Janganlah buru-buru untuk menghilangkan nafas itu sebelum memang benar-benar tuntas. Itu makruh. Makruh itu berarti apa? Kalau dalam istilah fikih, kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau dilakukan makruh, kalau dilakukan masih nggak apa-apa ya, dimaaf. Ya. Cuma kurang bagus. Kalau hukum makruh itu begitu, kurang bagus. Yang bagus ya ditinggalkan, jangan begitu. Lah, sampai kapan hewan itu boleh disembelih? Hewan itu boleh disembelih selama masih ada tanda-tanda kehidupan. Entah itu masih kerojotan,
atau dadanya masih, kalau barangkali kambing ya, perutnya masih kempis-kempis begitu. Nah, atau apalah yang bisa menjadikan bahwa hewan tersebut itu masih hidup. Kalau hewannya masih hidup, berarti masih boleh disembelih. Tapi kalau sudah tenang, nah kemudian udah sembelih, itu nanti jadinya tetap bangkai. Ya. Ya misal barangkali kakinya sudah anteng, tapi perutnya masih kempis-kempis gitu ya, masih ada tanda-tanda nafasnya itu. Oh berarti masih hidup. Ya. Barangkali sampean punya itu yang buat dokter itu, ini yang, terus ada kambing kok setengah mau mati, diperiksa dulu kok masih berdetak jantungnya barangkali ya, ya barangkali itu sekarang kan bisa di itu. Ya itu boleh, ya. Pokoknya masih ada, dipastikan bahwa hewan itu masih hidup. Kalau hewannya tidak hidup nggak boleh. Lah kemudian apabila di dalam hewan tersebut ada janinnya, ya, nyembelih kambing atau sapi ternyata dalamnya ada janinnya. Apakah boleh dimakan? Nah, jawabannya boleh. Ya, janin hewan itu halal dimakan, dan cara nyembelihnya adalah liqaulihi alaihi salatu wassalam, zakatuhu zakatu ummihi. Cara menyembelih janin itu adalah dengan menyembelih induknya. Saya nggak ngomong ibunya, induknya saja. Soalnya tadi suaminya sembelih. Cara nyembelih janin adalah dengan menyembelih induknya. Kalau induknya disembelih terus anaknya ikut mati, berarti hukumnya sudah halal. Dalam kaidah usul fikih di situ disebutkan at-tabi'u tabi. Segala yang sesuatu yang mengikuti itu hukumnya sama seperti yang mengikuti itu sama yang diikuti, ya. Itu hukumnya sama begitu. Karena induknya disembelih, anaknya mati, ya udah ikut. Kecuali kalau disembelih terus anaknya masih hidup. Itu memang harus disembelih lagi anaknya. Tapi biasanya kalau disembelih dalam waktu lama ya anaknya mati juga, kan sudah nggak bernafas itu. Ya. Iya, apalagi belum waktunya lahir. Dan biasanya kalau orang Jawa malah dibuang. Padahal itu malah yang paling enak. Iya. Tulang lunak itu. Nah, kambing muda. Lah, begitu pula misalnya ada hewan-hewan yang barangkali diburu oleh hewan lain, ya. Ada ayam dimakan sama hewan buas. Ya di sini ada namanya werok, ya tikus besar itu, ada bajing gendut, ada apa lagi itu? Berang-berang barangkali ya. Terus ada musang, terus makan ayam. Ayamnya udah dimakan, kakinya habis 2. Tapi badannya masih ada kan? Masih keok-keok hidup itu. Itu masih boleh disembelih. Ya, masih boleh disembelih. Ya. Yang penting masih hidup. Ya. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang perlu dibahas, silakan. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.